kami yang ada di Kecamatan Bukit, kami sudah butuh adanya pasar modern. Semua yang betul. Hari ini kita orang tua kita lewat itu berilah naik. Kalau saya rasa pemerintah cukup saja untuk datang untuk mengembangkan lagi pasar ini, bukan untuk merobohkan. Persoalan hari ini kita ketahui bersama, keberadaan pasar Dewi ini, Andola Utama ini kan baik-baik saja, bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan di channel kesayangan kita BUMP DKB 1. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang fresh, yang baru saja terjadi, tapi tidak jauh-jauh dengan yang namanya aset milik desa. Dan kita tahu bersama latar belakang kita adalah Pasar Deu yang pada hari ini itu telah melakukan penolakan. Dan kali ini kita akan membahas dengan salah satu orator yang menyuarakan tentang penolakan pembangunan pasar modern. Kami persilahkan kepada Dindaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berjuang untuk menyuarakan apa yang harus semestinya diperjuangkan. Karena ada beberapa yang kami anggap pemerintah hari ini sangat konyol untuk mengambil keputusan. Yang kita ketahui adalah visi misinya Bupati Konawe Selatan, Bapak Haji Suronudin Dangga, kita ketahui bersama itu konsel hebat, desa maju konsel hebat. Yang dimana di sini di Desa Andolo, Kecamatan Buke, salah satu 16 desa dari Kecamatan Buke itu adalah salah satu panduan untuk mencontoh untuk desa majunya itu di Desa Andolo Utama. Hari ini Andolo Utama atau Pasar DU yang dikenal oleh masyarakat sekitar lagi-lagi sangat baik-baik saja saat ini, tapi adanya pemerintah yang membawa isu atau benar atau tidaknya itu untuk dibangun pasar modern. Sedang kita ketahui di Kecamatan Buke itu kan ada dua pasar yang notabene-nya di Kecamatan Buke. Yang satu di Desa Andolo Utama yang dikenal DU, dua ada di Adaka. Kalau kita meminta pertimbangan atau yang layak untuk dibantu, itu lagi-lagi yang kita bisa bantu itu di Adaka. Karena di Andolo adalah desa yang bisa dikategorikan desa mandiri. Sudah dari tahun 80 mereka berjuang swadaya untuk membangun desa masing-masing, pasar masing-masing yang ada di Desa Andolo Utama ini. Tapi saat ini tidak tahu bagaimana pemikirannya pemerintah untuk mengambil alih pasar DU ini yang kita kenal Desa Andolo Utama. Saya kadang bertanya juga kebijakan-kebijakan pemerintah sampai menganggarkan sampai 10 miliar. Itu sangat banyak sekali kalau menurut kami sebagai masyarakat awam ini daripada yang menyuarakan aspirasi. Saya rasa agak keliru lah pemerintah hari ini yang untuk membangun banyak itu sampai 10 miliar. Kenapa tidak harus melarikan saja pembangunan itu di Adaka? Karena pasar yang ada di Adaka itu sangat membutuhkan pembangunan-pembangunan yang seharusnya dibangun oleh pemerintah. Dan kami sadar, kami tidak menolak juga adanya pembangunan-pembangunan. Kami sadar juga bahwa salah satu desa untuk berkembang itu kita membutuhkan bangunan-bangunan yang seperti itu untuk mewujudkan desa maju konsel hebat. Tapi kita ketahui bersama keberadaan di Desa Andolo Utama ini kan sudah bisa dinatabenekan desa sudah mandiri lah.
setidaknya pemerintah carilah yang bisa, saya rasa yang bisalah dibangun, karena beberapa pasar yang ada di Kecamatan Buke ini kan kita ketahui di sebagian dari lain selain dari Desa Andol Utama ini kan ada beberapa desa pasar yang hampir mati. Ya, seharusnya pemerintah itu yang harus mereka bangun untuk menghidupkan kembali. Bukan yang sudah notabene sudah Sehat. mandiri, sehat, baru mau dibangun lagi. Kayaknya keliru, saya anggap. Kami sebetulnya tidak menolak itu, pemerintah untuk membangun sesuatu yang hal itu. Daripada kita ketahui bersama, perkembangannya desa atau pemerintah kan salah satunya itulah pembangunan yang seperti itu. Tapi kan persoalan hari ini kita ketahui bersama, keberadaan Pasar Dewi ini, Andol Utama ini kan baik-baik saja, bersih. Daripada ada beberapa pedagang kecil, itu kan mereka sudah nyaman dengan keberadaan pasar ini. Bangunan masih baru. Bangunan sudah baru, masih baru. Malah baru 2 tahun. Dari banyaknya juga masyarakat, mereka untuk membangunkan swadaya. Swadaya. Mereka membangun swadaya, mereka menggadaikan beberapa harta mereka untuk membangun itu pasar mereka, pasar tradisional yang ada di Andol Utama ini. Nah, pemerintah harusnya pandailah melihat yang mana harusnya yang perlu dibantu, mana yang perlu diperkembangkan lagi. Kalau saya rasa pemerintah cukup saja untuk datang untuk mengembangkan lagi pasar ini, bukan untuk merobohkan daripada merusak itu. Saya anggap kayaknya keliru lah pemerintah. Mungkin Sambil ngerokok nggak apa-apa, santai saja. Kita nikmati obrolan kita sore ini. kalau beberapa berapa cerita dengan banyaknya yang curhat masyarakat di sini. Ini kan di dalamnya saya rasa ya Ada mungkin- kong kali kong lah. Seperti itu. Ada kok, tapi disclaimer ya. Disclaimer, kita belum berani siapa mengucapkan itu. Oke, Di. Menurut kamu apa sih pasar modern itu, pandangan kamu? Sehingga menurut kamu kurang cocok kalau itu diterapkan di Pasar DU. Sebetulnya begini, kalau kita memandang seperti pasar modern, itu kan banyak juga pasar-pasar yang kita harus contohi. Contoh seperti di Kota Madia itu, Aha. pasar baru. Yang dulu notabene-nya kan bagaimana kita ketahui bersama, ramainya bagaimana. Tapi pemerintah membangun yang sesuai yang disebut dengan pasar modern. Hari ini pengunjung dengan pedagangnya di sana sedikit. Malah harinya di pasar panjang. Nah, inilah yang kami takutkan, jangan sampai pasar DU Andol Utama ini yang saat ini kan rame dikunjungi oleh masyarakat daripada pedagang-pedagang kecil. Di kampung saya kan banyak juga yang menjual hasil-hasil tanian mereka, hasil tanian mereka. Kasihanlah kalau sudah dibangun semewah itu, baru mereka mau datang menjual dilarang. Tapi kan kita belum ketahui itu, apakah mereka dilarang atau kita tidak tahu. Tapi kan pastinya kalau pedagang-pedagang kecil ya mungkinlah yang selama ini kan ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di anu kan. Saya rasa mereka nyaman juga di situ. Dan itu bisa dibuktikan oleh mereka sendiri. Dengan bukti tadi kami berjuang, alhamdulillah mereka juga ikut support bahwa tujuan kami untuk menolak adanya pembangunan pasar modern. Kalau saya rasa pasar modern kan di sini sudah ada lah di Andol Utama. Contohnya? Contoh seperti Indomaret. Itu kan bisa dikategorikan pasar modern. Nah, kalau seperti pasar Andol Utama ini kan pasar tradisional. Pasar masyarakat lah. Pasar masyarakat. Kalau sudah dengan ada juga, kalau memang pemerintah untuk membangun, mau dikemanakan?
mau dikemanakan ini pedagang-pedagang. Untuk Ah. daripada kita ketahui Ah. di Kecamatan Buke ini kan banyaknya orang-orang tua kita yang berdagang di pasar Mhm. untuk menyekolahkan anak mereka. Mhm. Nah, kalau mereka tidak berjualan, di mana mereka mendapatkan untuk menguliakan anak mereka? Artinya secara tidak langsung pedagang-pedagang di sini itu masih belum siap dengan adanya pasar modern. Karena salah satu persyaratan pasar modern itu adalah ketatnya seleksi dari produk-produk yang masuk. Itu kan? Sementara masyarakat kita itu menjual hasil dari taninya langsung dari kebun. Apa itu harus melalui labelisasi lagi, standarisasi seperti itu akan menyulitkan lagi. Terus sejauh ini sampai detik ini itu bagaimana perkembangan perjuangan? Adakah sampai di titik terang akan tidak dilaksanakan atau masih abu-abu? Kalau hasil tadi kami berjuang, alhamdulillah adalah sedikit yang dominal ya kita bisa pegang. Dengan tapi kita itulah yang bisa dikategorikan masih abu-abu lah. Karena belum kita dapatkan titik temunya. Ya mungkin insya Allah besok kami akan hearing, mencari kebenaran dan cari solusi. Tuh. Semoga pemerintah juga bisa buka hati, buka perasaan, buka mata bahwa keberadaan Pasar Dewi Andolo Utama ini baik-baik saja. Tidak perlu atau masih belum perlu untuk dilaksanakan? Belum perlu lah. Daripada kita ketahui masyarakat di sini kan hampir mayoritas petani. Saya rasa dengan pasar modern itu kan masih ya mungkin skala kelas pegawai lah. Kalau di sini kan hanya berapa persen saja yang notabene-nya pegawai negeri. Nah, ini yang harus kita kaji bersama sebetulnya. Pemerintah ya cobalah. Saya rasa pemerintah kan pandai lah. Pemerintah kan lebih paham kondisionalnya di lapangan, lebih paham keberadaannya masyarakat. Nah, mungkin mereka bisa menentukan. Jangan hanya buta-buta menutup mata menganggarkan sampai 10 miliar. Saya rasa itu keliru lah. 10 miliar. Oke, mungkin ada mungkin contoh yang di wilayah kita, terutama di Kabupaten Konawe Selatan, yang setelah dibangun yang namanya katanya itu pasar modern, tapi malah jadi bangunan-bangunan yang terbengkalai. Alhamdulillah kalau dipertanyakan itu, saya rasa sekonsel ini tahulah. Tahu. Contoh-contohnya kan seperti kemarin Pasar Tinanggea. Pasar Tinanggea kan kita lihatlah kemarin sebelum dibangun. Pasar modern dulu rame. Tapi pas setelah dibangun pasar modern, malah biar satu orang tidak ada yang tinggal di situ, pedagang. Yang pada akhirnya jadi hutan. Sia-sia saja itu anggaran. Padahal anggaran tidak sedikit. Kedua kayak Andolo. Andolo malah sekarang kalau kita melihat dijadikan kandang sapi. Separah itu. Kita lihat lagi juga yang kuliner, pasar kuliner di perkantoran itu. Bagaimana dulu keramaiannya? Saat ini kita melihat sudah mati, sudah berhutan, jadi hutan-hutan. Inilah yang perlu harusnya pemerintah melihatlah, jeli-jeli untuk melihat. Seharusnya perkembangkanlah yang sudah mati untuk menghidupkan kembali. Kalau keinginan kami. Kalau kami di sini di Kecamatan Buke sebetulnya kami tidak menolak. Kami sebetulnya tidak menolak hadirnya pasar itu, pasar modern. Tapi minimal tidak pasar-pasar yang sudah mati itulah dulu yang kalian bangun. Iya. Itulah dulu yang dibangun untuk dihidupkan kembali. Kalau yang sudah dibangun dengan mati sehingga ada yang besar atau yang sudah hidup, sudah mandiri lah, bisa dibilangkan mandiri, sehingga mau masuk lagi untuk membangun. Bagaimana, apa jaminan yang kami butuh? Iya. Pegang. Karena ada sejarah pasar yang sudah ramai dibangun, tapi malah setengah mati. Hidup tidak, mati pun tidak. Itu cukup berbahaya.
selain penolakan yang sudah dilakukan secara aksi tadi, apa yang langkah yang sudah dilaksanakan? Alhamdulillah langkah-langkah yang kami laksanakan ya menyuarakan aspirasi terhadap pemerintah di atas melalui kantor bupati, DPR. Ya hasilnya mungkin untuk besok kita hearing bersama, dengar pendapat besok insya Allah. Semoga apa yang kami perjuangkan untuk masyarakat kecil, ya sekaligus itu adalah pedagang kecil, semoga apa yang kami harapkan terindahkan dan pemerintah. Itu saya cukup. Kalau maupun juga pemerintah masih tutup mata, ya kami mungkin tidak akan tinggal diam. Kami tidak akan pernah tinggal diam. Mungkin ada lagi langkah-langkah yang kami lakukan, tapi belum kami sempat pikirkan langkah-langkah apa yang kami pikirkan lagi. Siap. Kira-kira dengan anggaran yang menggiurkan itu, ada kecurigaan? Malah saya sebetulnya tidak mau masuk lebih dalam. 10 miliar. 10 miliar. Kalau saya rasa bangun seadanya pasar, mungkin ya membutuhkan saja dari anggaran 1 miliar atau sudah besar anggaran 1 miliar. Tapi ini 10 miliar. Satu pasar. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana semewah itu yang 10 miliar. Contoh kayak pasar di Wautobi, dianggarkan sampai 6 miliar. Semewah itu kita lihat bisa dikategorikan sudah dipanggil mall namanya. Kira-kira kalau didatangkan itu 10 miliar di pasar DU, saya pusing. Mau jadi apa ini? Mau jadi apa ini? Supermarket kan? Mungkin skala kelasnya mungkin Lipo lah. Jadi keren dong. Artinya jadi keren dong. Tapi belum cukup lah ya. Belum cukup. Ada juga ya agak lucu lah. Maksudnya masyarakat di sini kan menengah lah, bisa dikategorikan menengah. Belum ada yang di atas. Sedangkan kalau pasar-pasar modern, kita katakan itu pasar-pasar orang elit. Salah satunya anggota DPR, bupati, dan kepala dinas dan lain-lainnya. Bukan adalah pasar petani. Iya. Berarti menurut kamu ini sesuatu kebijakan yang sama sekali tidak match, sama sekali kebijakan yang tidak bijak ya? Ya, bisa jadi sebagian seperti itu. Atau kira-kira menurut kamu ketika ini meluncur, pemerintah itu tidak melakukan penelitian terlebih dahulu atau melibatkan pihak-pihak terkait tentang pengembangan pasar? Menurut pandanganmu gimana itu? Bukan lagi pandangan. Ini sudah terjadi. Tiba-tiba dari pihak pemerintah kabupaten tiba-tiba turun ke lapangan mengukur luas pasar yang mau dibangun tanpa sosialisasi terhadap masyarakat. Ini sama hal saja, kita pencuri datang di rumah sendiri mencuri. Itu ya keliru lah. Seharusnya kalau memang pemerintah, kami tidak melarang sebetulnya. Sosialisasilah, kita carikan solusi, kita diskusikan apa keinginan masyarakat terhadap untuk pemerintah untuk kemasyarakatannya. Tapi kan seharusnya ada tahap-tahapnya, kita diskusi terhadap masyarakat atau minimal tidak umumkan saja terhadap masyarakat. Ini tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba pihak pemerintah langsung datang turun di lapangan untuk mengukur. Saya rasa itu adalah salah satu pencuri. Pencuri ya. Tapi dengan adanya pasar modern, ini bukannya akan lebih menguntungkan pedagang. Artinya dengan adanya pasar modern, mereka yang setahu saya, pasar modern itu kan harga langsung sudah dipatok. Tidak ada lagi terjadi tawar-menawar. Ini bukannya akan lebih menguntungkan para pedagang. Itu bagaimana menurutmu? Iya, kalau kita berbicara pedagang, hari ini kan kita ketahui pedagang yang ada di Desa Andolo ini kan kebanyakan pedagang-pedagang yang datang menjual adalah hasil tani mereka sendiri. Kalau sehingga untuk mematok, ya mungkin keuntungan dari pedagangnya
tapi pembelinya. Mhm. Kalau pedagangnya banyak, pembelinya tidak ada, sama halnya saja mati. Iya. Harusnya ini kan sesuai lah, pedagang dan pembeli. Sama-sama untung. Nah, sama-sama untung, Harusnya tidak ada yang sama-sama. dirugikan, tidak ada yang menguntungkan. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau sudah dipatok, betul lah. Kalau kita berbicara keuntungan, itu salah satu keuntungan untuk pedagang. Tapi yang dirugikan orang banyak itu kan pembeli. Pembeli. Daripada di sini pembeli orang petani sendiri yang saya sebutkan tadi, orang bertani, hasilnya mereka datang jual, uangnya mereka membeli lagi. Jadi pemutarannya ekonomi kan di situ-situ saja. Apabila sudah dipatok harga, betul banyaknya akan pedagang. Banyaknya pedagang, tapi siapa yang akan beli? Coba di kota-kota Madia kan sudah semestinya lah. Tapi kan di kota Madia juga kita melihat yang terjadi hari ini. Pemerintah hanya membangun pasar-pasar modern, tapi lagi-lagi kita anggap gagal. Itu yang sebetulnya menghantui seluruh masyarakat Kecamatan Buke atau khususnya Desa Andol Utama. Terus seandainya ketika perjuangan ini yang teman-teman lakukan tetap kalah, apa ini Ya, kalau keinginan kami sih sebagai penyuara aspirasi daripada kami selaku putra daerah di Kecamatan Buke ini, harapan kami mudah-mudahan pemerintah buka mata, buka hatilah, melihat jeli-jelilah melihat. Tidak mungkin kami yang mengajarkan terhadap pemerintah. Saya rasa pemerintah sudah cerdas-cerdas. Masa hal-hal yang kecil seperti ini kami harus jelaskan. Apabila juga kami berjuang tapi mereka masih memaksakan masuk, ya itulah yang saya bilang, jangan sampai ada pertumpahan darah. Otomatis orang di sini kan masyarakat yang mempunyai los kan kita sudah ketahui, mereka gadai rumahnya, gadai tanahnya, sawahnya, apalagi peternakannya, sapi, peternakan sapi untuk membangun los itu. Daripada kita ketahui kan los ini kan swadaya, murni ya. 2 tahun belum kembali, belum kembali. Tiba-tiba langsung mau datang digusur, dirusaki. Saya rasa kalau saya pribadi, kalau saya mempunyai los 1 miliar pun saya dibayar. 1 miliar pun saya dibayar. Saya rasa saya masih bisa pikir lah. Saya masih bisa pikir untuk mengambil keputusan. Jadi saya rasa pemerintah seharusnya lah jelilah. Seharusnya dia datang membantu. Keinginan kami di sini masyarakat ya, bantulah kami. Supaya daripada ini adanya COVID-19 pandemi, kan kita ketahui bersama susahnya masyarakat kan pas hadirnya COVID-19. Itu susahnya masyarakat untuk mendapatkan uang senilai 1.000 saja kan sulit. Sampai orang tinggal dalam rumah, banyaklah. Tapi inilah pemerintah yang seharusnya, daripada kita ketahui itu dana 10 miliar itu kan kita ketahui bersama asal usulnya itu dana 10 miliar. Itu fungsinya kan apa ya? Saya sebetulnya sangat lucu lah kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini. Semoga pemerintah lah bisa buka hati. Keinginan kami, saya pribadi, harapan saya pemerintah meruncuk kembali lah, melihat kembali lah. Apakah harus dia bangun ini atau dia memindahkan. Kami sepakat. Kami sepakat. Yakin dan percaya kami sepakat. Apabila kalau anggaran 10 miliar bisa dikurangi 5 miliar, dianggarkan di desa
Apa lagi? Adaka. Nah, sana kan pasarnya hampir mati. Kenapa tidak itu yang dihidupkan? Nah, mungkin anggaran 1 miliar bisa, saya rasa. Tapi kalau pemerintah untuk membesarkan lagi anggaran sampai 5, ya mungkin lebih bagus. Supaya teman-teman di sana, keluarga di sana kan tambah bagus perekonomiannya. Itu yang harapan kami. Tapi kalau untuk desa Andolo Utama atau yang dikenal desa DU, sudah begini sudah kami nyaman. Adanya ini pasar, sudah cukup nyaman. Saya rasa kalau pemerintah, ya saya pribadi mintalah pemerintah untuk membatalkan niat mereka untuk membangun pasar modern di desa Andolo Utama. Mungkin kami bisa memberikan solusi lah. Kenapa tidak mereka membangun di Adaka atau di Andolo atau Tinanggea? Itu kan masih banyak pasar-pasar yang ada di Kabupaten Konawe Selatan yang perlu dibantu. Kalau di Andolo Utama kan ini kita ketahui bersama sudah mandiri. Iya. Mandiri. Maka dari tadi kami berjuang kan ikut juga kepala desa pemerintah setempat. Pemerintah setempat mendukung dengan perjuangan masyarakat, pedagang kecil. Ini seharusnya jadilah kajian mereka lah. Jadi bahan pertimbangan lagi ya? Pertimbangan. Kalau memang mereka masih paksakan, ya jangan salahkan kami. Saya tidak jamin. Saya tidak jamin ada pertumpahan darah. Saya tidak jamin adanya pertumpahan darah. Karena otomatis mereka pertahankan piring mereka. Iya. Itu kita berbicara, ini kan kita berbicara piring. Siapapun yang korek piringnya kita, otomatis kita kan. Iya. Makanya kami sepakat. Kita di Indonesia ini kan berdasarkan aturan undang-undang, dilindungi undang-undang. Kita juga melanggar kan kita dilindungi ada juga undang-undang yang mengatur. Itulah kenapa kami demonstrasi hari ini. Itu salah satu bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah dan ingin mengingatkan kembali. Niat kami untuk mengingatkan kembali. Untuk minimal tidak jadi pertimbangan mereka pemerintah. Pertimbangan mereka pemerintah. Kasihanlah kita harus korbankan beberapa jiwa masyarakat. Di sini kan kita ketahui banyaknya pedagang ayam, pedagang terong. Itu benar-benar hasil bumi mereka sendiri. Hasil bumi mereka sendiri. Dan itu bisa dibuktikan langsung dari lapangan. Kalau memang pemerintah tidak percaya dengan hasil inilah yang kekecewaan kami sebetulnya. Daripada tidak ada sosialisasi terhadap masyarakat. Keterbukaan terhadap masyarakat. Tiba-tiba langsung datang mengukur. Saya kadang berbicara seperti ini, saya agak lucu lah. Agak geri-geri juga deh, tapi harusnya ini kan pemerintah jelilah, lagi-lagi saya sampaikan. Jelilah melihat yang mana perlu harus dibantu, yang mana yang kami juga begini. Desa Andolo Utama kan ini perlu dibantu juga. Tapi dibantu dengan mungkin untuk mengembangkan lagi saja yang ada, bukan untuk membangun lagi, memperbesar lagi yang ada, bukan membangun lagi. Kalau kita berbicara membangun atau kajiannya membangun, berarti yang ada hari ini akan dibongkar. Iya. Kasihanlah dana mereka. Siapa yang bertanggung jawab? Dan dana mereka sudah berutang di bank, nggak ada ikan apa. Siapa yang bertanggung jawab? Baru kalau sudah selesai belum tentu dia kembali memiliki. Iya, ini lagi seperti yang mempunyai loss. Inilah yang kekhawatiran. Otomatis pasti akan beda lah. Kita berbicara pasar modern. Mungkin hari ini kalau kita ada yang menyewakan, mungkin anggarannya sedikit dari satu los. Tapi kalau sudah pasar modern, pasti sudah ada pertimbangan. Pasti agak mahal lah, agak mahal dari sebelumnya. Kedua,
yang mempunyai los belum tentu dapatkan kembali tempatnya, maupun dia dapatkan kembali tidak sesuai ukurannya. Maka itulah kami, tujuan kami untuk menolak. Kami apa jaminan apa yang kami pegang sehingga pemerintah untuk menghadirkan itu. Iya. Cuma pemerintah selesai, karena kenapa kami menduga seperti itu? Kalau pemerintah untuk memperhatikan masyarakat, otomatis dia akan melakukan tahap-tahapannya. Tahap-tahapannya ya selesai terhadap masyarakat, melapor terhadap pemerintah bahwa adanya mau pembangunan ini. Tapi yang terjadi hari ini kan tidak seperti itu. Agak lucu lah, saya rasa hadirnya. Oke nih, untuk terakhir, silakan sampaikan jika Aldi bertemu dengan langsung para pemangku kebijakan ini. Silakan Di. Ya, terima kasih. Satu pesan saya dan saya tegaskan, semoga saya diberi kesempatan untuk ketemu para pengambil kebijakan tertinggi yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Saya inginkan pemerintah jelilah melihat kehidupan masyarakat kecil. Jangan tutup mata, jangan tutup hati, buta-buta untuk seenaknya saja. Bahwa kami juga di sini di Kecamatan Buke hari ini akan mempertahankan hak kami tersendiri. Cukup, Pak. Oke, itu tadi perjumpaan kita, obrolan kita dengan salah satu orator pada demo penolakan pasar DO. Untuk itu saya cukupkan sampai di sini. Salam pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.